Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husda Oktavianur, Magister Epidemiologi. Saya salah seorang dosen program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Universitas Sarimulya. Sebagai seorang dosen, tentunya saya berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan yaitu dasar-dasar ilmu penyakit. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mata kuliah dasar-dasar ilmu penyakit, yaitu yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah dasar-dasar ilmu penyakit merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar ilmu penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, khususnya penyakit-penyakit yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua adalah capaian mata kuliah. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah dasar-dasar ilmu penyakit yaitu yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar anatomi, yang kedua mampu menjelaskan konsep dasar fisiologi, yang ketiga mampu menjelaskan konsep dasar ilmu penyakit, yang keempat mampu melakukan kajian penyakit menular dan programnya, yang kelima mampu melakukan kajian penyakit tidak menular dan programnya, yang keenam, mampu menjelaskan konsep dasar penyakit degeneratif. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep dasar penyakit metabolik. Yang kedelapan adalah mampu menjelaskan konsep dasar penyakit tropis. Pada mata kuliah ini, dilaksanakan 16 kali pertemuan. Di antaranya pada pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah pertemuan pertama dan pertemuan kedua membahas tentang konsep dasar anatomi tubuh manusia. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat adalah membahas tentang sistem organ tubuh manusia. Pertemuan kelima membahas tentang fisiologi dasar tubuh manusia. Pertemuan keenam membahas tentang konsep dasar ilmu penyakit. Pertemuan ketujuh membahas tentang konsep penyakit menular. Pertemuan kesembilan membahas tentang kajian program penanggulangan penyakit menular. Pertemuan ke-10 membahas konsep penyakit tidak menular. Pertemuan ke-11 membahas tentang kajian penanggulangan penyakit tidak menular. Yang ke-12 dan ke-13 adalah membahas tentang konsep dasar penyakit degeneratif dan metabolik. Pertemuan ke-14 dan ke-15 adalah membahas tentang konsep penyakit tropis. Selanjutnya, yang keempat adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran secara tatap muka yang berlangsung di dalam kelas. Selain pembelajaran tatap muka, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS dengan tujuan yaitu untuk mengupload materi perkuliahan serta penugasan materi perkuliahan dengan harapan mahasiswa mudah mengakses dimanapun dan kapanpun materi-materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama metode contextual instruction, yang mana konsep ini adalah
membantu pengajar mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga mahasiswa mampu menghubungkan teori-teori yang diajarkan oleh pengajar dengan kehidupan nyata mereka di kehidupan sehari-hari. Kemudian metode small group discussion, yang mana metode ini merupakan pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil, yang mana bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait teori atau permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan model pembelajaran ini diharapkan bisa memecahkan permasalahan atau persoalan literasi mahasiswa. Kemudian metode cooperative learning, yang mana metode ini dengan memberikan tugas kepada mahasiswa dalam sebuah kelompok yang nantinya kelompok tersebut hasilnya akan dipresentasikan pada kelompok lain di depan kelas. Yang terakhir adalah metode problem based learning atau PBL. Metode pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merangsang peserta didik untuk belajar ya, dan juga bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang dipaparkan oleh pengajar, sehingga mahasiswa mampu berpikir kritis dalam memecahkan persoalan-persoalan di kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir adalah sistem penilaian. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah aktivitas partisipasif, yang mana saya menilai aktivitas partisipasif dari tingkat kehadiran mahasiswa dan juga keaktifan mahasiswa dalam diskusi ketika melakukan presentasi atau tanya jawab dan lainnya. Besar penilaian yang saya berikan adalah 5%. Yang kedua adalah hasil proyek. Saya menilai mahasiswa dalam mengkaji program pemberantasan dan penanggulangan penyakit dari pemerintah, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Apakah capaian dari program tersebut tercapai atau tidak? Jika tidak, apa solusi yang diberikan oleh mahasiswa untuk menanggulangi atau menyelesaikan persoalan masalah dari ketidakcapaian program pemerintah tersebut. Hasil proyek ini saya memberikan penilaian sebesar 30%. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tugas. Saya menilai tugas presentasi tiap kelompok berdasarkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Besar penilaian tugas ini adalah saya memberikan sebesar 20%. Kemudian yang terakhir adalah penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang mana saya menilai ketepatan dan juga kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan sesuai dengan materi-materi pembelajaran sebelumnya. Dengan masing-masing bobot penilaian, ujian tengah semester sebesar 20% dan ujian akhir semester sebesar 25%. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya pada mata kuliah dasar-dasar ilmu penyakit sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di mata kuliah dasar-dasar ilmu penyakit, ya, dasar-dasar ilmu penyakit. Kemarin sudah pernah kita bahas ya terkait konsep dasar penyakit tidak menular. Nah, jadi kita membahas tentang epidemiologinya, epidemiologi penyakit tidak menular, yang mana ada beberapa jenis yang disebut sebagai penyakit tidak menular itu apa aja. Nanti Bapak sampaikan. Kemudian sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, mungkin dipimpin oleh Husin. Kepada Husin, dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai.
Doa selesai. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk ke materi inti, nah, apakah masih ingat apa yang disebut dengan penyakit tidak menular? Mungkin Rusila dulu. Rusila. Penyakit yang tidak menular itu seperti penyakit jantung, Oke. Stroke. ya, gitu. Oke. Nah, jadi penyakit tidak menular itu seperti stroke, jantung, kayak gitu kan. Berarti itu penyakit yang memang tidak menular kan? Tidak menularkan kayak gitu. Nah, contoh-contohnya. Oke. Kemudian PTM lah istilahnya, kalau penyakit tidak menular itu PTM. Itu ada 4. Yang pertama itu penyakit kronik, kemudian penyakit infeksi, penyakit new communicable disease, dan penyakit degeneratif. Nah, mungkin kira-kira adakah yang sudah pernah sambil googling kayak gitu terkait penyakit kronik itu apa, kemudian penyakit degeneratif itu kayak gimana? Mungkin ada yang pernah kayak gitu? Penyakit kronik. Nah, ya. Penyakit kronik itu adalah penyakit yang diderita oleh penderita atau diderita oleh pasien itu dalam waktu yang lama. Biasanya kalau berbicara dengan kronik, pasti lawan katanya itu adalah akut. Biasanya kalau akut itu paling lama itu sekitar 2 minggu ya, yang diderita oleh pasien. Tapi kalau kronik itu lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan itu sudah masuk dalam kategori penyakit kronik. Apakah penyakit TBC itu termasuk dalam penyakit kronik? Masuk tidak? Masuk. Kenapa? Nah, ya, karena kan waktu untuk penyembuhan TBC itu adalah 6 bulan minimal. Nah, maka disebut sebagai penyakit kronik, walaupun memang TBC itu kan bukan penyakit menular. Nah, masuk juga dalam kategori penyakit kronik karena pengobatannya itu lebih lama. Nah, new communicable disease. Nah, kalau new communicable disease itu, yang namanya communicable disease itu adalah penyakit menular. Communicable disease itu penyakit menular. Tapi bisa juga menjadi pengertian penyakit tidak menular. Makanya namanya new communicable disease, itu dia menular bukan melalui penyakit. Dia menular melalui tingkah laku, pola hidup, gaya hidup. Nah, misalnya di televisi ini ramai misalnya yang paling viral tuh yang baru-baru ini yang banyak di tempat-tempat ruko-ruko yang sekarang nih, es krim tuh, Mixue. Mixue ya, tulisannya Mixue. Bacanya Misue. Nah, itu kan itu viral tuh. Pasti banyak orang yang ikut. Nah, misalnya ada berita nggak tuh banyak orang ikut. Nah, itu kan berupa es krim, tapi kan kita ketahui bahwa kandungan makanan seperti itu kan banyak bahan-bahan yang mungkin bisa berbahaya dalam tubuh kita kalau dikonsumsi terlalu berlebihan. Nah, kita konsumsi secara berlebihan, makanya dari situ disebut juga sebagai new communicable disease karena kita tertular melalui perilaku. Nah, dari perilaku. Banyak misalnya nih viral konsumsi junk food. Ketujuh orang kan mencobai kan, rame. Nah, orang apalagi yang doyan banget gitu kan, ya makan terus, baru muncul. Nah, baru muncul penyakitnya. Kayak gitu kan. Itu disebut dengan new communicable disease. Oke. Makanya untuk PTM ini salah satu cara mengendalikannya ya tadi dengan perilaku sehat. Konsumsi makan sehat, olahraga teratur, istirahat cukup, kemudian mengurangi bahan-bahan yang berpotensi menyebabkan penyakit obesitas. Kelihatan lah. Nah, ini contoh dari transisi epidemiologi. Jadi transisi epidemiologi itu adalah perubahan struktur jenis penyakit. Nah, kan ada 2 jenis penyakit menular, jenis penyakit tidak menular. Dalam kurun waktu tertentu itu terjadi perubahan. Yang dulunya misalnya pada tahun 80-an, 60-an, 80-an itu banyak kasus-kasus penyakit menular. Contoh misalnya penyakit malaria,
penyakit DBD, penyakit TBC. Nah, selang waktu beberapa tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, misalnya di tahun 2000, itu mulai terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Yang dulunya paling banyak itu adalah penyakit menular, sekarang lebih banyak orang-orang itu menderita penyakit tidak menular. Itu contohnya terjadi perubahan. Misalnya kayak dulu lah penyakit diare, misalnya penyakit diare dan tuberkulosis. Nah, di tahun 2000-an penyakit-penyakit tidak menular itu mulai naik. Nah, contoh misalnya penyakit jantung iskemik. Nah, tuh. Kemudian stroke, cerebrovascular disease itu mulai naik. Nah, apalagi di tahun 2020 ke atas ini penyakit-penyakit tidak menular yang lain semakin meningkat. Nah, jadi yang menular, penyakit-penyakit menular itu mulai turun tingkatannya. Nah, sekarang lebih banyak, misalnya hipertensi, obesitas, diabetes itu mulai naik. Nah, belum lagi kanker, gagal ginjal, apalagi soal gagal ginjal ramai kan tuh ya, anak-anak tuh. Nah, yang sirup itu kan bahan kimia tuh, dari bahan-bahan kimia. Nah, itu penyakit tidak menular. Jadi transisi epidemiologinya seperti itulah, dari zaman tahun 60-an tuh sampai tahun 2000 itu terjadi perubahan penyakit dari yang dulunya penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Nah, kita masuk ke karakteristik penyakit. Karakteristik penyakit tidak menular itu tadi lah, tidak melalui rantai penularan tertentu, berbeda dengan penyakit DBD misalnya kan menular melalui nyamuk Aedes aegypti, yang di dalam nyamuknya itu ada virus dengue, ya, virus dengue dalam dalam tubuh nyamuk. Nah, berbeda dengan PTM, dia tidak menularkan melalui rantai penularan tertentu. Jadi tiba-tiba langsung dalam tubuhnya tuh dalam waktu yang sangat lama, dan kalau tidak diperiksa secara benar-benar, nah, tidak diperiksa secara spesifik, orang itu tidak tahu bahwa dalam tubuhnya itu sudah ada penyakit. Contoh-contoh penyakit tidak menular yang bersifat kronis. Nah, Bapak dulu pernah melakukan penelitian tentang faktor-faktor risikonya. Jadi ada berbagai macam faktor risiko yang Bapak teliti pada tahun 2021. Ada obesitas, kemudian ada konsumsi sayur dan buah yang tidak sehat, dan juga kurang aktivitas fisik, dan berbagai macam faktor-faktor risiko yang lain yang multikausal tuh. Nah, pas Bapak teliti itu umur dan status pekerjaan. Nah, padahal status pekerjaan itu kan bukan merupakan faktor utama penyakit tidak menular. Nah, ternyata ada kaitannya antara status pekerjaan dengan penyakit tidak menular. Orang yang tidak bekerja itu mempunyai risiko kena diabetes itu sebesar 1,84 kali mengalami diabetes. Kenapa? Orang yang tidak bekerja pasti malas-malasan, lebih banyak makan, stres. Nah, macam-macam loh. Karena tidak ada pekerjaan, misalnya dia tidak mempunyai aktivitas yang cukup. Nah, orang yang tidak melakukan aktivitas dengan baik, tadi makanan-makanan tidak sehat semakin banyak dikonsumsi, stres dan segala macam, maka dia mempunyai potensi untuk kena diabetes. Nah, itu hasil dari penelitian yang Bapak lakukan kemarin. Nah, umur juga sama. Nah, jadi semakin tua umur, semakin besar risiko kena diabetes mellitus sampai 4 kali. Nah, jadi umur yang tua atau umur di atas 45 tahun itu punya potensi yang besar mengalami diabetes mellitus. Sebenarnya sebelum umur segitu pun pasti ada yang pernah kena, cuman baru terdeteksi di umur 45. Baru diperiksa di umur 45. Mungkin sebelumnya sudah ada, cuman dia karena tidak memeriksakan diri, maka tidak terdeteksi di umur sebelumnya tuh. Nah, ini yang terakhir adalah usaha pencegahan penyakit. Nah, usaha pencegahan penyakit ini ada 4. Kita lihat berdasarkan riwayat alamiah penyakit, dari dia masuk ke dalam tubuh kita sampai muncul gejala, itu riwayat alamiah penyakit. Nah, dari situ ada 4 aspek pencegahan. Nah, 4 aspek pencegahan. Yang pertama adalah primordial dulu. Primordial
Kalau primordial itu adalah orang yang masih sehat, ya, yang masih sehat dan punya perilaku juga yang sehat. Nah, kayak apa supaya orang yang sehat dan perilakunya itu tetap sehat? Maka dilakukan yang namanya himbauan. Nah, himbauan berupa apa himbauannya? Misalnya kebijakan pemerintah, misalnya terkait pembatasan gula, garam berlebih, bisa kayak gitu kan. Nah, sehingga orang yang sehat itu akan tetap berperilaku sehat. Nah, itu primordial. Jadi yang orang yang belum pernah terpapar kena faktor risiko penyakit itu primordial. Lalu kita ke upaya pencegahan primer, ya, yang primer. Nah, kalau primer ini orang yang mempunyai potensi penyakit, walaupun dalam tubuhnya masih sehat. Nah, tapi mempunyai faktor risiko, misalnya suka merokok, kemudian suka mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kayak gitu kan. Walaupun misalnya diperiksa dia masih bagus, masih sehat, kayak gitu kan. Nah, itu untuk sasaran pencegahan primer dengan apa? Dengan melakukan promotif dan preventif. Nah, jadi di sini penyuluhan edukasi itu di preventif. Di sini di pencegahan tingkat primer atau bukan promosi kesehatan KPN tuh lebih gencar di sini nanti di upaya pencegahan primer. Nah, kalau sekunder ini kayak Bapak misalnya sudah kena penyakit asam urat, supaya asam uratnya itu tidak parah, tidak memunculkan komplikasi yang lain, maka perlu dibatasi makanan-makanan. Nah, dan juga misalnya perlu ada obat-obatan supaya tidak parah. Nah, itu pencegahan sekunder namanya. Orang yang sudah sakit agar tidak komplikasi ke penyakit yang lebih serius itu yang disebut dengan pencegahan tingkat sekunder. Lalu yang terakhir tersier. Nah, tersier tadi contohnya kayak orang yang sudah diabetes parah tuh, yang sudah luka tidak bisa sembuh kemudian diamputasi, itu sasaran tersier. Kayak apa supaya mereka itu tetap semangat hidupnya, kemudian tetap bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, misalnya kayak itu, walaupun tidak secara normal orang-orang yang sehat kayak gitu kan. Nah, maka perlu dilakukan bimbingan, motivasi oleh tenaga-tenaga kesehatan, misalnya kayak perawat, misalnya kayak gitu kan. Promosi kesehatan juga masuk sini, ke memberikan motivasi supaya orang-orang tersebut itu bisa semangat hidupnya. Nah, kenapa kalau dia tidak mempunyai semangat hidup, maka dia itu mempunyai angka kematian yang tinggi nanti. Nah, apa penyebabnya? Tadi orang sudah stres, mentalnya itu rusak sudah, dia pasti akan mengarah ke bunuh diri kebanyakan. Nah, daripada dia menanggung beban kayak gitu kan, dia akan bunuh diri ya gitu. Nah, itu makanya perlu dilakukan bimbingan kepada orang-orang seperti itu, stroke, kemudian cacat kayak gitu kan. Nah, jadi itu dari 4 macam pencegahan lah, itu harus bisa dipahami oleh Bu Pontian. Oke, ini dari materi dari Bapak ya. Slide terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada teman tanyakan? Mungkin ini, kalau di kehidupan sehari-hari ini pernah menemukan penyakit tidak menular itu bisa sambil sharing. Nah, mungkin si Mayada pernah pengalaman misalnya orang tua atau keluarga kayak gitu yang pernah punya penyakit tidak menular? Apa hipertensi misalnya kayak gitu kan? Diabetes ada? Ada, gimana tuh? Bisa diceritakan? Hah? Penyebab abah Iya, kenapa jadi hipertensi? Kenapa itu? Riwayat Bapak? Terus tuh pola makan daging jangan. Oh, daging jangan. Oh, nah itu kan kandungan-kandungan kayak lemak misalnya kayak gitu kan, tuh banyak tuh. Lemak, kemudian garam-garamnya di situ yang makan sop-sopnya. Nah, itu kalaunya Semalam Pak baru aja nih yang mengalami walaupun ada hal kecil ini 200. Oh, 200. Nah, Itu
tinggi banget. Iya, Dari tinggi. yang sebelumnya yang kena tuh sama 108 juga, kali ini 200, tapi kedua yang lain kayak langsung kan kalau yang awal tuh langsung kayak sebelah doang. Nah, kalau yang ini kan ada kayak langsung hanyut dia Bapak. Hanyut ya. Karena kecapean yang kayak gini ada karena pola makan. Karena stres mungkin apa pikiran? Kira-kira puyuhan atau kecapean. Nah, orang pertama kali kena hipertensi mungkin pasti akan gejalanya parah. Tapi kalau yang sudah pernah kena dan naik itu biasanya kayak gitu, kada terlalu parah lagi. Nah, iya, pasti akan kaget kayak gitu kan ininya. Nah, tapi kalau sudah kayak gitu ya tadi harus dikendalikan supaya tidak naik. Nah, takutnya karena makin naik lagi tuh itu bisa berpotensi ke penyakit yang lain. Nah, itu pernah ini ya pernah kena stroke? Ada. Nah, tuh jadi jangan belum ada tidak pernah. Nah, ada pernah. Nah, sebelah. Nah, tuh hampir tuh berarti namanya udah ke anu sedikit. Itu sih ada biasa ya. Nah, itu secara ringan tuh artinya. Nah, itu stroke ringan namanya. Jadi itu masih kalau orang kena stroke ringan itu masih bisa sembuh. Maksudnya masih bisa normal kayak gitu. Nah, tapi kalau yang kalau bisa sembuh total, cuman bisa fungsinya itu mungkin masih bisa di bagus lagi kayak itu. Nah, cuman tidak sesempurna yang normal kayak gitu. Oke, baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk materi yang Bapak sampaikan ini bisa di-download di LMS. Nah, LMS yang sudah dibagikan akunnya pada masing-masing mahasiswa bisa dicek, dipelajari kembali dan ada kuis yang harus diselesaikan nanti di LMS. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.